Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana dari Prodi D4 Teknologi Kimia Industri akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tinggi Tumpukan dan Debit Udara terhadap Percepatan Pengeringan Sampah Organik untuk bahan RDF dengan menggunakan metode biodrying. Tujuan penelitian saya adalah menganalisis pengaruh tinggi tumpukan sampah organik terhadap kandungan air, nilai kalor, dan penurunan kadar air sampah setelah dikeringkan. Yang kedua, menganalisis pengaruh debit udara atau debit tiupan udara terhadap kandungan air, nilai kalor, dan penurunan kadar air sampah setelah dikeringkan. Berikut adalah skema kerja penelitian saya. Yang pertama, saya melakukan pengumpulan limbah organik rumah tangga seperti sampah daun, sampah sayur, dan sampah buah. Kemudian saya melakukan preparasi mekanis dengan cara memisahkan antara limbah organik dan non-organik. Yang kedua, saya menimbang sampah organik sebanyak 3 kg per variabel dan melakukan analisis kadar air pada hari ke-0 atau hari sebelum dilakukan pengeringan secara biodrying. Yang ketiga, saya mengatur debit udara dan tinggi tumpukan sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Saya menggunakan variabel debit udara 2, 4, dan 6 liter per menit, serta tinggi tumpukan 5 dan 10 cm. Yang keempat, saya melakukan analisis kadar air pada masing-masing variabel dengan waktu 2, 4, 6, 8, dan sampai pada hari ke-10. Di mana di hari ke-10 saya melakukan analisis nilai kalor pada masing-masing variabel. Setelah data nilai kalor dan kadar air didapatkan, saya melakukan perbandingan antara hasil yang saya dapatkan dengan referensi dan standar yang ada. Berikut adalah hasil penelitian saya. Pada gambar 4.1 terlihat grafik pengaruh debit udara dan waktu pengeringan terhadap persen kadar air sampah dengan massa 3 kg dan tinggi tumpukan pada poin A 5 cm dan poin B itu 10 cm. Pada gambar 4.1 di sini ditunjukkan kadar air selama waktu pengeringan 10 hari itu semakin menurun. Hal ini disebabkan karena aliran udara pada proses pengeringan di sini atau debit udara itu berpengaruh atau berfungsi membawa uap air sampah ke luar reaktor. Hal ini terjadi karena naiknya temperatur di dalam reaktor. Peningkatan debit udara di sini juga berpengaruh terhadap kadar air sampah. Jadi semakin besar debit udara yang mengalir ke dalam bahan, itu maka semakin besar pula kemampuannya untuk membawa air pada permukaan bahan menuju keluar bahan atau keluar sistem. Apabila dibandingkan kadar air sampah berdasarkan tinggi tumpukannya pada debit udara 5 cm dengan lama waktu pengeringan yang sama yaitu 10 hari, maka kadar air pada tinggi tumpukan 5 cm di sini itu lebih cepat kering karena tinggi tumpukan yang dilewati debit udara ini lebih rendah sehingga udara basah ini lebih cepat keluar. Jika dilihat dari perbandingan lamanya pengeringan sampai mencapai kadar air sesuai standar yaitu kurang lebih sama dengan 20% untuk ketinggian tumpukan 5 cm di sini itu memerlukan waktu 10 hari untuk mencapai kadar air 20,23%. 20,23% pada debit udara 2 liter per menit. Nah, pada debit udara 4 liter per menit, itu hanya memerlukan waktu 8 hari untuk sampai di kadar air 20,58%. Dan pada debit udara 6 liter per menit, itu hanya memerlukan waktu 6 hari untuk mencapai kadar air 21,05%. Nah, untuk proses pengeringan paling cepat
pada tinggi tumpukan 5 cm di sini terjadi pada debit udara 6 liter per menit. Hal ini disebabkan karena kecepatan pengeringan air sampah dipengaruhi debit udara yang ditiupkan ke dalam bahan. Pada awal pengeringan, distribusi udara yang ditiupkan ke bahan menyebabkan air dengan mudah untuk menguap. Semakin lama proses pengeringan, maka semakin menurun kadar air di dalam sampah, sehingga dibutuhkan debit udara yang lebih tinggi untuk memecah ikatan molekuler di dalam bahan. Kemudian pada grafik kadar air dengan tinggi tumpukan 10 cm di debit udara 2 liter per menit itu memerlukan waktu yang relatif lama untuk proses pengeringannya, yaitu membutuhkan waktu 6 hari untuk mencapai kadar air 29,7442 pada debit udara 4 liter per menit. Ini juga sama, memerlukan waktu 6 hari untuk mencapai kadar air 28,9. Sedangkan pada laju alir udara 6 liter per menit itu relatif lebih cepat, hanya memerlukan waktu 4 hari untuk mencapai kadar air 29,41%. Nah, ini juga membuktikan kecepatan pengeringan secara berurutan pada tinggi tumpukan 5 cm dan 10 cm. Pada debit udara 6 liter per menit, diikuti 4 liter per menit dan 2 liter per menit. Kemudian pada gambar 4.2 terlihat grafik pengaruh debit udara dan waktu pengeringan terhadap kelembapan udara pada tinggi tumpukan A 5 cm dan B 10 cm dengan masing-masing masanya 3 kg dan waktu pengeringannya 10 hari. Terlihat bahwa kelembapan udara mengalami fluktuatif hingga akhirnya konstan. Semakin tinggi debit udara, maka semakin besar membawa uap air sampah, yang menyebabkan kelembapan udara semakin meningkat. Nah, kelembapan udara yang fluktuatif di sini menunjukkan bahwa air di dalam bahan ini masih mengalami penguapan selama periode akhir pengeringan. Terlihat pada hari ke-6 di situ, untuk debit udara 2 liter per menit, masih terlihat meningkat. Hal ini dikarenakan air bebas di dalam bahan sini masih ada kemungkinan untuk menguap kembali. Hal ini disebabkan juga karena adanya air terikat. Selain air bebas yang terdapat di dalam bahan, air terikat cenderung mudah menguap selama proses awal pengeringan. Sedangkan air terikat yaitu air yang sulit untuk bergerak naik ke permukaan bahan, sehingga laju penguapan air semakin lama akan semakin menurun. Penurunan kelembapan pada akhir proses pengeringan disebabkan oleh semakin kecilnya kadar air yang tersisa di dalam bahan. Pada awal pengeringan, energi panas yang diberikan ke bahan membuat air dengan lebih cepat menguap. Terlihat pada hari ketiga merupakan awal pengeringan atau disebut dengan proses energi panas ini sangat lagi besar-besarnya. Semakin lama proses pengeringan, untuk dapat menguapkan air bahan secara terus-menerus dibutuhkan energi lebih untuk memecah ikatan molekuler dari air. Rata-rata kelembapan udara tertinggi ada pada proses biodrying dengan tinggi tumpukan 5 cm dibandingkan dengan 10 cm. Kelembapan tertinggi terjadi pada tinggi tumpukan 5 cm pada debit udara 6 dan 4 liter per menit di hari ketiga, yaitu dengan pada kelembapan 0,28 gram per kilogram. Kemudian kelembapan turun sampai mencapai kesetimbangan pada debit udara 6 liter per menit memerlukan waktu selama 6 hari. Sedangkan pada debit udara 2 dan 4 liter per menit itu memerlukan waktu 8 hari untuk mencapai kesetimbangan. Kemudian pada gambar 4.3 terlihat pengaruh tinggi tumpukan terhadap persen kadar air
pada debit udara A 6 liter per menit dan B 4 liter per menit serta C 2 liter per menit dengan masing-masing massa 3 kg. Berdasarkan 4.3 grafik hubungan persen kadar air terhadap waktu menunjukkan bahwa kadar air di dalam bahan terus berkurang seiring dengan berjalannya waktu pengeringan. Ketebalan bahan mempengaruhi penurunan kadar air. Jadi semakin tebal bahan, maka semakin sulit atau semakin lama penurunan kadar air. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, maka air terikat di dalam bahan akan lebih cepat keluar menuju permukaan yang kemudian akan dihempuskan menuju lingkungan. Nah, di sini juga apabila dibandingkan dengan tinggi tumpukannya, kadar air 5 cm ini lebih cepat kering karena udara yang melewati bahan ini lebih leluasa untuk memindahkan molekuler air di dalam bahan menuju ke lingkungan. Berikutnya gambar 4.4 yaitu ada grafik pengaruh tinggi tumpukan selama pengaruh tinggi tumpukan dan waktu pengeringan terhadap kelembapan udara pada debit udara A 6 liter per menit, B 4 liter per menit, dan C 2 liter per menit dengan massa 3 kg. Berdasarkan gambar 4.4 ditunjukkan bahwa kelembapan udara mengalami fluktuatif hingga akhirnya konstan. Semakin rendah tinggi tumpukan atau tebal bahan, maka semakin tinggi kelembapan udaranya. Hal ini karena distribusi udara sangat baik saat membawa uap air dari sampah ke lingkungan. Ketebalan bahan yang dikeringkan akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penguapan air di dalam bahan. Sampah yang dikeringkan dengan tinggi tumpukan yang tebal atau yang tinggi itu menjadi lama dalam proses pengeringannya. Dan tingkat kering yang dihasilkan menjadi tidak merata karena tidak menerima aliran udara yang secara merata. Sehingga tebal tumpukan semakin tebal tumpukan, maka semakin sulit pula aliran udara menembus tumpukan sampah yang berada di bagian atas. Berikut adalah grafik pengaruh debit udara dan tinggi tumpukan. Pengaruh debit udara dan tinggi tumpukan selama waktu pengeringan terhadap nilai kalor. Gambar 4.5 menunjukkan bahwa debit udara dan tinggi tumpukan mempengaruhi nilai kalor sampah, serta tidak memberikan pola yang teratur. Pada tinggi tumpukan 10 cm, semakin tinggi debit udara, maka nilai kalor semakin naik. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi debit udara, maka lama pengeringannya. Pada waktu pengeringan yang sama, kandungan air semakin rendah, sehingga dengan rendahnya kandungan air, maka nilai kalor semakin tinggi. Pada tinggi tumpukan 5 cm, saat debit udara turun dari 6 liter per menit menjadi 4 liter per menit, nilai kalor turun dari 4.000 menjadi dari 4.600 menjadi 4.200 kalori per gram. Kemudian naik lagi menjadi 3.800 menjadi kalori per gram. Hal ini dimungkinkan karena disebabkan karena komposisi sampah yang tidak sama karena komponen sampah organik beragam. Kesimpulan yang pertama adalah tinggi tumpukan sampah berpengaruh terhadap proses pengeringan sampah organik, yaitu semakin rendah tumpukan dan debit udara, maka semakin cepat proses pengeringannya. Yang kedua, debit udara yang ditiupkan berpengaruh terhadap proses pengeringan. Semakin besar debit udara yang ditiupkan pada tinggi tumpukan yang sama, maka semakin cepat proses pengeringannya. Kemudian, karakteristik sampah hasil pengeringan, yaitu kadar air
memenuhi standar SNI, yaitu maksimal kadar air kurang sama dengan 20%, dan nilai kalor juga diharapkan memenuhi standar Permen ESDM nomor 047 tahun 2006, yaitu dengan standar nilai kalor 4.400 kilokalori per kilogram. Saran yang diperlukan, yang pertama perlu dilakukan pengukuran kadar abu, fix karbon, dan kadar volatil sampah hasil pengeringan untuk mengetahui karakteristik yang lebih lengkap. Yang kedua, nilai kalor sampah bervariasi dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghitung neraca massa dan energi sehingga bisa dihitung kelayakan penerapannya pada skala besar. Demikian presentasi hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.